pembahasan soal-soal tentang surat Al-Asr dan surat Al-Quraish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Semoga kalian beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pembahasan soal-soal tentang surat Al-Asr dan surat Al-Quraish, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini Pak Ahmad akan membahas soal di Al-Qalam halaman 2, yaitu tentang surat Al-Asr. Kalian persiapkan alat tulisnya beserta Al-Qalamnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, surat Al-Asr termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Yang B. Yang kedua, di dalam surat Al-Asr kita diperintahkan Allah untuk apa? Untuk memanfaatkan waktu. Wal asr, demi waktu, demi masa, demi waktu. Yang ketiga, manusia itu akan merugi bila tidak pandai memanfaatkan apa? Memanfaatkan waktu. Yang keempat, disiplin adalah menjalankan sesuatu sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan yang berlaku. Nomor 5, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala disebut apa? Beriman. Nomor 6, wa tawasau bil haqq. Lafaz yang di garis bawah mempunyai arti wa tawasau, itu artinya apa? Dan saling menasihati. Yang ketujuh, lafaz di bawah ini yang punya arti sesungguhnya manusia, yaitu innal insana. 8, menurut Quran surat Al-Asr ada 3 syarat yang harus dilakukan oleh seseorang agar tidak termasuk orang yang merugi, kecuali ya, yang mana? Kecuali yang beramal soleh ketika dilihat orang. Nah, syarat yang harus dilakukan seseorang agar tidak termasuk orang yang merugi, kecuali beramal soleh ketika dilihat orang. Yang nomor 9, menurut Quran surat Al-Asr, di antara golongan orang yang dianggap merugi itu siapa? Yaitu orang yang tidak mau beriman dan tidak mau memperbanyak kebajikan. Yang B, yaitu tidak mau beriman dan memperbanyak kebajikan. 10, sebagai rasa syukur atas nikmat yang sebagai rasa syukur atas nikmat yang banyak, nikmat Allah yang banyak, kita harus bagaimana sikap kita? Yaitu bersyukur dengan melaksanakan sholat. Selanjutnya Romawi 2. Surat Al-Asr nomor 1, surat Al-Asr terdiri dari berapa ayat? Yaitu terdiri dari 3 ayat. Yang kedua, surat Al-Asr diturunkan di kota Makkah.
Yang ketiga, surat Al-Asr diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Yang keempat, lafadz wa amilus sholihati, lafadz ayat di samping mempunyai arti dan mengerjakan amal kebaikan atau amal soleh. Nomor 5, innal insana lafi, lanjutannya yaitu lafi khusrin. Yang keenam, ayat kedua surat Al-Asr menerangkan sesungguhnya manusia dalam apa? Kerugian. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. 7. Salah satu contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika berangkat sekolah tidak boleh datangnya bagaimana? Terlambat. Nah, itu tidak datang terlambat ini merupakan contoh disiplin. 8. Kita diwajibkan untuk saling menasihati dan saling menolong dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. 9. Kebiasaan yang buruk harus kita apakan? Kita jauhi, harus kita hindari. 10. Lafadz wa tawasau bis sabr, artinya saling menasihati dalam kesabaran. Selanjutnya Romawi 3. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang kita miliki? Apa sebabnya kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu? Karena waktu itu tidak akan bisa diulang kembali, tidak akan bisa diperlambat, tidak akan bisa dipercepat. Waktu itu akan berjalan sesuai dengan waktunya, berjalan tanpa henti. Oleh karena itu manusia harus menggunakan waktu sebaik mungkin agar bermanfaat dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Jadi kenapa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu? Supaya waktu itu tidak terbuang sia-sia dan bisa kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Nomor 2, sebutkan 3 contoh sikap disiplin yang kalian lakukan di madrasah. Apa yang kalian lakukan di madrasah ketika kalian masuk? Contoh disiplinnya yaitu ketika hari Senin kalian apa? Mengikuti upacara bendera dengan baik. Terus ketika datang terus melaksanakan apa? Piket melaksanakan apa? Piket kelas. Terus mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, ini diperintah apa? Menulis. Mendengarkan didengarkan dengan baik. Itu contoh disiplin ketika berada di madrasah. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh sikap disiplin yang kalian lakukan di rumah. Kalau di rumah apa? Contohnya ya mengerjakan PR ketika ada PR. Disiplin lagi membantu orang tua. Ya, kalau pagi mempunyai aktivitas apa? Membantu orang tua, ini membersihkan kamarnya atau yang lain. Terus sholat tepat waktu. Nah, itu merupakan contoh sikap disiplin. Yang keempat, tuliskan yang termasuk orang yang beruntung dalam surat Al-Asr ayat ketiga. Yaitu siapa orang yang beruntung itu? Orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama. Yang kedua, saling menasihati dalam kebenaran. Yang ketiga, saling menasihati dalam kesabaran. Itu adalah orang yang beruntung. Yang terakhir nomor 5 surat
tulislah lafadz surat Al-Asr ayat 2 beserta terjemahannya. Kalian tulis innal insana lafi khusr. Artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kita lanjutkan latihan 2 halaman 4, yaitu soal tentang surat Al-Quraisy. Yang pertama, surat Al-Quraisy diturunkan setelah surat apa? Nah, ini tidak ada jawabannya di situ ya, kalian tulis surat Al-Quraisy diturunkan setelah surat Al-Qari'ah. Nanti kalau salah akan Pak Ahmad revisi ya. Kalau insya Allah diturunkan sesudah surat Al-Qari'ah. Kalian tulis ya. Yang nomor 2, surat Al-Quraisy menempati urutan surat yang keberapa di dalam Al-Quran? Menempati urutan yang ke-106 dari jumlah seluruh surat di dalam Al-Quran. Ada berapa? 114 surat. Yang ketiga, surat Al-Quraisy diturunkan di kota mana? Diturunkan di kota Mekah. 4, surat Al-Quraisy diawali dengan lafaz apa? Yaitu lafaz apa? Li'ilafi Quraisy. Nah, li'ila ya, li'ilafi. Nomor 5, berikut ini lafaz yang mempunyai arti musim dingin. Musim dingin dalam bahasa Arab yaitu asyita. Asyita. 6, maksud penggalan lafaz al-bait adalah yang dimaksud al-bait yaitu Ka'bah. 7, arti dari lafaz as-saif adalah apa? As-saif, kalau asyita tadi apa? Dingin, as-saif berarti musim panas. Terus 8, kandungan ayat pertama pada surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy, itu menjelaskan tentang apa? Yaitu menjelaskan kebiasaan suku Quraisy yang memiliki mata pencaharian berdagang. Jadi orang Quraisy itu memiliki apa? Mata pencaharian berdagang. 9, maka hendaklah mereka menyembah, merupakan arti dari lafaz falya'budu, maka sembahlah. Maka apa? Hendaklah mereka menyembah, falya'budu. 10, arti dari lafaz min khaufin adalah dari rasa ketakutan. Selanjutnya Romawi 2 halaman 6, surat Al-Quraisy terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 4 ayat. Lafaz Al-Quraisy artinya orang-orang Quraisy. 3, surat Al-Quraisy tergolong dalam surat apa? Tergolong dalam surat Makkiyah. 4, pada musim dingin suku Quraisy mengadakan perjalanan kemana? Yaitu mereka di musim dingin melakukan perjalanan ke negara Yaman. 5, mata pencaharian suku Quraisy adalah berdagang atau pedagang. 6, suku Quraisy menetap di kota mana? Yaitu mereka menetap di kota Mekah. 7, pada musim panas suku Quraisy mengadakan perjalanan kemana? Yaitu ke negeri Syam. Kalau panas ke negeri Syam, kalau musim dingin ke negeri Yaman. 8, minju adalah bunyi surat Al-Quraisy ayat keberapa? Yaitu ayat ke-4.
keempat. Ayat keempat ya. 9. Ayat keempat surat Al-Quraisy menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kenikmatan kepada manusia berupa apa? Untuk menghilangkan lapar, berupa makanan untuk menghilangkan rasa lapar mereka. 10. Jika kita mendapat nikmat dari Allah, maka kita harus selalu bersyukur. Syukurnya bagaimana? Salah satunya dengan melafadzkan alhamdulillah. Cara syukur yang lain, kalau mendapatkan rezeki ya bersedekah, infak dan lain sebagainya. Romawi 3. Suku apa yang mendapatkan keistimewaan untuk menjaga Ka'bah? Jadi menurut surat Al-Quraisy, suku yang mendapat keistimewaan menjaga Ka'bah yaitu suku Quraisy. Nomor 2, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk bersyukur? Mengapa Allah perintah? Karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada manusia. Ketiga, sebutkan kebiasaan orang-orang Quraisy yang diceritakan dalam surat Al-Quraisy. Kebiasaannya apa? Suku Quraisy bepergian berdagang di musim dingin. Kalau dingin ke negeri Yaman, sedangkan ketika musim panas ke negeri Syam. Keempat, sebutkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada orang Quraisy sesuai Quran surat Al-Quraisy ayat keempat. Apa nikmat yang telah Allah berikan? Yaitu Allah telah melimpahkan rizki berupa makanan. Nah, yang pertama Allah melimpahkan rizki berupa makanan untuk menghilangkan lapar. Yang kedua nikmatnya yaitu Allah telah memberikan rasa aman dari ketakutan. Terus soal yang terakhir, tulislah surat Al-Quraisy ayat 2 beserta terjemahannya. Bagaimana bunyi surat Al-Quraisy ayat kedua? Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kalian tulis dengan lafadz atau khat yang bagus. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Artinya yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, mungkin cukup 2 pembahasan soal pada kesempatan pagi hari ini. Kalian bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi PTS pada tanggal 27 September ya. Kalian persiapan materi-materi yang sudah diajarkan Bapak Ibu guru, kalian ulangi kembali, kalian telaah kembali, sehingga nanti ketika pelaksanaan PTS kalian bisa mengerjakan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan, yang baik. Nah, anak-anak yang berbahagia, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Pak Ahmad mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.